Sobat PB Jarum dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di acara Ngulik Olimpik bersama saya Yuni Kartika. Dan Sobat PB Jarum, seperti kita ketahui bersama, mata seluruh penduduk Indonesia nampaknya terfokus pada Olimpiade 2020 yang berlangsung di Tokyo. Bagaimana tidak, pasangan andalan ganda putri Indonesia, Grecia dan Apriani Rahayu berhasil maju ke babak final di sektor ganda putri. Dan tentu saja tamu saya hari ini sangatlah spesial. Beliau adalah legenda bulu tangkis Indonesia yang sangat pawai bermain di sektor ganda putri pun di sektor ganda campuran. Satu gelar saja saya sebutkan, yaitu di All England 1979, meraih 2 gelar sekaligus di sektor ganda putri bersama Ferawati Fajrin, di sektor ganda campuran bersama Christian Hadinata. Sudah hadir bersama saya Inal dari Tuna. Selamat datang, Ci Im, apa kabar? Wah, grogi loh kalau sama Ci Im. Baik-baik sih, sehat sih. Yang penting sehat sekarang ini ya. Iya. Sehat yang terutama ya, Ci Im, dalam masa pandemi. Iya. Ya, Sobat PB Jarum, Inal Dewi Guna ini juga adalah Ketua Harian dari PB Jaya Raya. Dan hari ini saya pengen berbincang-bincang lebih jauh tentang Grace dan Apriani Rahayu. Ci Im, gimana rasanya nonton pertandingan semifinal hari ini? Sebetulnya dari awal itu kita ketika ditanya ya, harapannya emas itu di mana? Itu kan kayaknya semuanya tuh sepakat dari Kevin dengan Gideon. Ya, sedangkan untuk Hendra dengan Aksan, Grace dengan Apri, kita nggak terlalu mengharapkan. Tuh, makanya ketika Kevin dengan Gideon kalah, agak down. Tapi tetap kita semangati karena pengalaman ya, Yuni juga pengalaman juga di dalam pertandingan akbar seperti ini. Anything can happen, sesuatu bisa terjadi. Apalagi ketika kita tahu Kento Momota bisa kalah di babak awal, ya itu menunjukkan bahwa memang pasti tensinya pasti tinggi banget gitu. Semuanya bermain dengan tegang. Dan kita lihat, bayangkan Kevin dengan Gideon itu atlet-atlet yang berpengalaman. Ya, tetapi toh bisa mengalami, nggak bisa lepas dari ketegangan itu. Jadi berdasarkan itu juga kita tetap menyemangati anak-anak sih. Saya sih tetap rajin untuk WA ya kepada anak-anak itu. Sesuatu yang saya selalu kasih tahu kepada setelah Kevin dengan Gideon kalah, saya selalu kasih tahu kepada Grace dengan Apri dan juga Hendra Aksan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama kalau kalian semangat, yang penting jangan menyerah. Kalau orang menyerah udah pasti kalah, gitu kan. Tapi kalau orang semangat dan Tuhan mau memberkati, pasti bisa menang, gitu. Jadi yang penting jangan menyerah aja, gitu ya. Jadi makanya kalau nonton yang tadi ya tegang banget sih memang. Itu bisa susul-susul, waduh, poin demi poin. Tapi game ketiganya mereka luar biasa sih, bagus banget memang. Jadi, namun saya melihat kalau khusus untuk Grace dengan Apri, memang catatan buat aku tuh adalah Apriani itu permainannya menurut aku ada peningkatan yang cukup signifikan. Berarti kita berterima kasih dan appreciate juga kepada pelatihnya. Pasti melatihnya dengan benar. Meskipun pandemi kan ya, latihannya kan kacau balau, tapi tetap fokus. Apalagi Grace habis menikah, orang pasti berpikir lah apa sih mainannya begini-begini lah ya kan. Ya, tapi kita melihat dari sejak awal mereka sangat konsisten. Saya melihat Apri lebih percaya diri dan jarang banget mati-mati sendiri, sehingga membuat Grace lebih konsentrasi pada permainannya sendiri, nggak mikirin Apri. Nggak seperti yang lalu gitu. Jadi kira-kira itu sih kalau menurut pengamatan aku gitu. Iya nih, mau kasih tahu juga nih ya Sobat PB Jarum, kalau
Gracia Poli dan Apriani Rahayu ini adalah anak didikan dari PB Jaya Raya ya Cim ya, dua-duanya ya. Iya. Nah, selamat dulu ya Cim, mudah-mudahan bisa medali emas nih, ya nggak Cim? Mudah-mudahan. Cim, oke, kita bicara dari awal dulu. Cim, kalau melihat drawing yang ada, drawing ya, pertama nih, belum lihat main nih, lihat drawing, keluar drawingnya, Grace Apri ini sudah ada dalam grup yang banyak dibilang pengamat, wah grupnya ini grup gak enak, grup yang berat gitu. Iya, kalau Cim melihatnya seperti apa? Memang sih beberapa lawannya itu kan yang dari Korea itu ya. Cuman kalau melihat rekornya bertanding, sebetulnya kan dengan yang tadi itu sudah lima kali main ya, 5 kali, tapi skornya kan lebih banyak menang, terutama terakhirnya menang. Betul. Gitu loh. Tapi memang sih itu namanya grup setan kan, itu benar. sebetulnya kan nakutin gitu loh. Iya, cuman ya poolnya itu nggak enak ya sebenarnya. Iya sebetulnya sih. Cuman ya balik lagi banyak hal-hal yang bisa terjadi ya. Terutama lihat Guatemala, coba siapa Guatemala juga bingung gitu. Tuh kan nangkep ikan, tuh apa nelayan apa dari mana itu Guatemala ya? Kok bisa loh ngalahin Masuk Korea? semifinal loh, Ci. Itu dia, kita kan nggak tahu gitu ya. Jadi makanya sih ya kalau lihat saat ini pertandingan, bukan mengecilkan anak-anak tidak, tapi kayaknya semua negara, semua atlet itu otaknya masih nggak terlalu fokus gitu karena pandemi gitu ya. Tapi bersyukur atlet-atlet kita sekalipun banyak struggle, mengalami di All England dan lain-lainnya, tapi mereka tetap bisa fokus ya. Kan banyak masalah terjadi kan sebelum keberangkatan itu. Ya, tapi ya puji Tuhan lah. Kalau Tuhan sudah merancang pasti terjadi ya. Kira-kira itu sih. Iya, betul. Indonesia memang saat ini menempatkan 2 wakilnya ya. Di samping Grace Apri juga ada Anthony Sinisuka Ginting yang maju ke semifinal. Cim, kalau melihat Grace Apri, saya kok melihatnya di Olimpiade kali ini non teknisnya ini berbeda sekali. Dia kayak main tuh di lapangan tuh enjoy banget. Orang lain saya lihat hilang 1 poin, hilang 2 poin, tegang. Tapi Grace Apri itu saya lihat enggak gitu. Menurut pengamatan saya, bagaimana Ci melihatnya? Kenapa bisa begitu, Ci? Emang sih aku lihat tuh mimik mukanya itu enggak, kan kita tahu ya kalau orang tegang itu kan kelihatan banget ya Yun ya, bener nggak sih Yun? Iya, kita ngalamin juga kok. Kita kalau lagi tegang tahu sendiri udah nggak bisa ketawa aja. Ya kan? Dan nggak bisa mikir, bingung aja. Blank aja. Ya, cuman kalau melihat tentunya dari Apri-nya itu yang biasanya Grace itu suka tepuk-tepuk gitu kan. Maksudnya nenangin si Apri gitu. Tapi kali ini aku lihat itu mukanya Apri itu tetap semangat. Ya itu yang aku sering kalau WA itu jaga hati, tetap semangat tapi tetap tenang gitu. Ya jadi ya mungkin ya enggaknya juga ya kan pelatih penting banget. Kalau sudah dalam keadaan seperti itu, pelatih itu sangat pegang peranan penting. Bagaimana bisa membuat atlet-atlet itu ya jangan tegang lah. Yang penting kan gitu ya Yun ya. Maksudnya jangan menekan dong. Ini yang kita khawatirkan juga menjelang final, kayaknya jangan terlalu banyak ketemu orang gitu loh. Karena orang-orang itu nanti pasti memberikan yang ingin support tetapi menekan pressure gitu ya, kan. Pressure-nya berat nanti. Lebih baik jangan terlalu banyak ketemu orang sih kalau aku bilang sih. Dan CM finalnya itu sengaja ditaruh di tanggal 2. Ini masih butuh kayak 1-2 hari ini. Ya, mereka betul. itu nggak enak ya sih. Mendingan besok langsung main gitu. CM gimana? Kalau aku bilang dengan usia Grace, kita bersyukur juga Grace itu nggak langsung main ini ya, maksudnya pagi gitu kan, dia masih ada waktu untuk istirahat. Kalau buat aku sih mungkin ada bagusnya sih, dia bisa recovery gitu. Yang penting jaga hati, jaga pace-nya itu tadi Ci ya. Betul. Itu tadi Sobat Jarum. Harus tenang, tapi tetap semangat di lapangan. Pokoknya semua nggak boleh terlalu berlebihan ya Ci. Betul, iya. Ini loh otaknya, kan kita ngalamin kalau udah capek, maunya ndang cepet game,
kalah apa menang wis ora peduli, sing penting game ngono ya toh. Dhisik kan ngono ya. Ya. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu kan. Jadi jangan sampai terjadi saking capeknya, udahlah, kan ada yang ngomong begitu. Pokoknya cepet game lah, gue udah nggak kuat gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi makanya kalau aku bilang sih endurance atau daya tahan itu bukan hanya daya tahan fisiknya saja, tetapi daya tahan bagaimana otak kita itu juga punya daya tahan untuk nggak pernah nyerah gitu aja, mikir lagi gitu loh. Kayaknya paling berat tuh Sobat TB Jarum di Olimpiade itu pertarungan itunya ya Ci, fokus sama mental hati ya Ci, untuk selalu dijaga. Ci, aku setuju banget dengan omongan Ci soal Apriani, itu luar biasa loh. Dia hari ini bukan cuma mainnya lepas, tapi dia berani mengambil resiko. Nyemes silang Ci, misalnya kayak gitu tadi. Spekulasinya tuh loh luar biasa. Lompat terus. Nah, itu dia. Ci. Aku sampai khawatir. Jangan khawatir gimana sih? Maksudnya kok nek keselen ngono lho. Lompat kanan, lompat terus dari awal main. Jadi seperti yang nggak ada capeknya gitu kan. Nah, itu yang membuat menurut aku si Grace-nya juga jadi fokus untuk diri sendiri. Dia udah nggak usah khawatirkan April lagi gitu. Jadi lebih tenang ya, lebih secure dia mainnya Ci. Iya, malah kadang-kadang aku liatin beberapa kali Aprilnya yang gitu-gitu ya, maksudnya menangin Grace juga. Benar. Gitu. Kadang suruh ayo Kak Grace ke depan. Dia memang pengen nyerang terus sih. Iya. Nyemes terus. Nah, luar biasa sih. Tapi kalau lihat gestur April ini memang kelihatan banget dia itu on fire gitu loh. Maksudnya kelihatan lah dari cara dia itu berekspresi ya. Ci, kalau ke Grace, Cici bilang tadi umur nggak muda, beda 10 tahun loh ini berdua. 11. Nah, 11. Nah, asal Ciim tahu nih Ci, di Olimpiade ini yang ganda putri pemain termudanya tuh Apri, pemain tertuanya itu Grace. Nah, inilah pasangan kita yang tampil di final. Ini fun fact ya, Ci. Paling muda, paling. Iyalah 11 tahun ya, Ci. Nah, Ci, aku mau nyorotin Grace. Grace ini satu biasanya servis ya. Servisnya betul. Biasanya kurang akurat. Tapi dari Olimpiade kemarin sampai main semifinal jarang sih dia pokoknya nyangkut atau bikin salah yang kayak gimana. Apa yang terjadi? Sempet sih waktu di babak ketiga ya default sempet 3 kali. Mungkin itu yang membuat dia dilatih lagi gitu ya. Ya tapi sempet default itu. Cuman ya itulah dia berubah, nggak gampang merubah servis yang tadinya kiri sekarang kanan. Ya kan, sekarang forehand gitu, dan masih ada sih beberapa kali dia mencoba untuk naik gitu kan default juga gitu ya, tapi ya bagusnya tuh dia nggak langsung down, jadi tetap tenang, dan biasanya kalau habis default biasanya rally berikutnya itu kacau itu kan, tapi dia nggak begitu. Rally berikutnya yang aku lihat sempat itu tuh meskipun default tapi rally berikutnya tuh dia poin gitu loh. Jadi masih in lah begitu ya. Iya, dilihat dari situ aja kita tentu ada perasaan ya sebagai mantan atlet itu ada oke lah gitu sih. Iya, aku setuju nih sama Ciin. Biasanya dia kalau udah default sekali nanti kesininya tuh bahaya, bisa hilang lagi poinnya kan. Salah servis sudah poin buat lawan. Iya, Ci. Habis itu tambah lagi. Oke. Ini good insight sih. Ci, kalau berubah servis dari backhand ke forehand, memang enakan mana sih? Tapi kebanyakan pemain ganda backhand ya, Ci. Udah jarang yang forehand ya. Iya. Yang paling hebat forehandnya itu kan Christian. Ya kan. Nah, itu bagus banget sih. Karena kalau forehand itu banyak sekali celah-celahnya. Jadi kalau di ganda pemain yang servisnya forehand itu celahnya banyak, lebih gampang untuk ketekan karena posisinya begini. Jadi bisa saja yang terima servis kalau pinter ya. Kalau yang terima servis pinter itu arahin ke sini kan sulit. Beda kalau kita
pakai backhand itu lebih gampang gitu ngambilnya gitu sih. Gua pakai gerakan gini ya. Luar biasa loh. Ini kelihatannya kalau main double masih bisa nih, Cim nih. Cim, tapi kita semua ini bangga banget loh sama Grace Apri. Bayangin Ci, masuk semifinal aja itu sudah satu sejarah ya untuk ganda putri. Ini ada dalam titik final begitu. Tapi menurut Cim, beda nggak level nih ya, kemarin dia sudah jalanin sampai awal sampai final, tapi level pertandingan final seberapa beratnya Ci? Atau Cici pikir sama aja sih dengan pertandingan katakan semifinal atau sebelumnya? Di final tuh akan ketemu dengan Cina. Ya, Chen Qichen dengan Jia Yifan. Ya, tadi sih sempat ngobrol sedikit. Kalau si partnernya Chen Qichen itu kan kidal. Ya. Salah satu yang aku lihat itu terima servisnya si siapa namanya? Jia Yifan itu tuh terima servisnya itu seringkali neken ke backhandnya lawan panjang gitu. Itu aja sih yang aku sempat melihat. Kemudian juga aku lihat Chen Qichen-nya juga pegangan raketnya itu di depan. Jadi artinya apa coba Yun? Semesanya sebetulnya nggak terlalu kenceng itu. Nah itu mungkin hanya penglihatan mata tua aja sih, mata tua gitu. Jadi ini mata legenda bulu tangkis loh, tidak jadi berarti umur. Berarti tuh serangan itu akan lebih bagus dilakukan oleh yang kidal memang. Ya kalau Chen Qichen-nya mungkin untuk defense-nya bagus gitu, tapi serangan lebih bagus dari yang kidal gitu. Dan yang ketiga, bagaimana Grace dengan Apri itu yang selama ini artinya kerjasamanya kan sudah baik, sudah bagus, saling pengertian. Nah itu yang mesti dipertahankan sih, bagus banget gitu, kombinasi apa ya pertahanannya itu bagus banget. Dan memang itu tadi ya tips dari Cim ya, melihat calon lawan dari Apri dan Grace di final Chen Qichen dan Jia Yifan. Aku baru ingat tadi kalau lihat pertandingan tadi backhand, defense backhand dari Apri berapa kali itu sering belum bagus ya, Ci. Iya, kalau dia di kotak kanan ya. Nah, kalau dia di kotak kanan. Iya. Apa tuh, Ci, yang harus dia waspadai nanti dalam pertandingan mendatang? Karena kan pasti lawan juga melihat permainan dari pasangan Indonesia. Bagaimana, Ci? Kalau yang itu sih sebetulnya memang harus melalui latihan ya, Yun ya. Tapi sementara sih berarti untuk bisa nahan seperti itu, kita kalau mau bikin strategi kepanjangan dan sementara ini karena waktunya nggak cukup, menurut aku sih jangan terlalu banyak. Apri itu ada di posisi sebelah kanan. Kotak kanan ya? Iya di kotak kanan, karena kalau di kotak kanan itu dia lemah di kirinya. Nah, cuman waktu yang deket ini untuk bisa merubah itu kayaknya nggak gampang, Yun. Nggak gampang. Hanya diingatkan saja sih supaya jangan terlalu banyak berada di kotak kanan. Kadang tuh kita sebagai atlet itu diganda. Kalau aku tuh lebih kuat di kotak kiri, defend di kotak kiri. Kalau yang terakhir aku partner dengan Rossi itu lebih kuat di kotak kanan. Makanya pada saat ambil bola depan itu mundurnya kita udah tahu. Aku pasti selalu mundurnya ke kiri gitu. Supaya defense-nya lebih kuat di kotak kiri gitu sih. Lebih enak gitu. Yang gini-gini ini perlu waktu untuk bisa ini, untuk bisa diubah ya. Kan itu gampang. Sing penting nek wis main koyo ngono sing penting mlebu ngono kan ya toh. Yang penting masuk bahasa Indonesianya ya. Ojo out ngono le. Jangan out, jangan nyangkut ya, Ci. Jangan nyangkut ngono loh. Iya, tapi Ci, memang sih sebenarnya kalau sekali mati juga enggak, tapi kalau lihat persentase terbanyak memang
kotak kanan backhand ya. Itu tadi berkali-kali Apri masih belum baik. Jangan berani-berani ke kanan, dibanting Iya, banting pasti. Waduh, ngeri. Iya. Ya berarti Ci udah tidak perlu mikirin terlalu banyak. Yang penting mereka bisa adaptasi dengan baik di lapangan ya. Sama ada pertanyaan lagi Ci. Ini kalau di TV ini kelihatan banget nih kalau lagi main tuh mereka banyak saling ngomong gitu ya. Di sepanjang rally, ini menurut Ci gimana? Apakah memang ada baiknya seperti itu atau gimana Ci? Bagus juga sih. Asal mereka kan sudah terbiasa ya. Ada atlet atau partner yang nggak suka partnernya cerewet, ya kan? Kalau cerewet terus kesel gitu kan. Tapi kalau menurut aku kalau sudah satu hati, ya memang kudu ngobrol. Dan obrolannya tuh yang enak. Partner itu. Jadi bukan jangan nyalahin partner gitu kan. Kalau tadi aku liatin kan Grace dengan Apri itu selalu bagus gitu. Support terus ya Ci, apapun ya gitu ya. Terus mukanya tenang ketika bicara, diskusi. Bahkan si yang ngomong itu kan reporternya itu Gillian Clark ya tadi ya. Gillian Clark ya kalau nggak salah. Itu kan juga komentarnya bagus gitu. Ngeliatin Apri dengan Grace itu bicara gitu. Bicaranya enak. Grace-nya duduk, Aprinya itu ngomong enak gitu loh. Jadi emang sih kalau main ganda tuh ya memang komunikasi sangat penting kan, Yun. Sangat penting. Terutama ya, Ci. Tapi jadi kalau menurut Ci ini memang sangat tergantung kebiasaan ya dari atletnya nih mau seperti apa. Yang penting bisa terjalin kerjasama yang baik. Bahkan kalau lihat Apri dan Grace di tengah rally aja mereka masih bisa ngasih tahu satu sama lain. Tapi memang rotasinya ini luar biasa ya, Ci. Iya. Jadi sudah kalau udah cocok itu gitu. Meskipun kita di depan, ya kita tahu partner kita tuh bakalan ada di kanan, bakalan kemana nih? Kita tuh udah tahu gitu. Kalau sudah menyatu tuh kan seperti itu. Jadi memang kudu pinter gitu loh. Udah bisa menebak. Meskipun kita di depan, partner kita di mana saja, kita tahu dia bakal ngincer kemana. Dan kitanya harus siap juga gitu loh. Untuk pengembalian dari sananya. Kan gitu kan. Udah cepat kalau ganda itu memang. Iya, Cim. Ini kalau kayak gini berarti Grace habis ini Olimpiade lagi nggak? 4 tahun lagi? Iya, Cim. Belum final loh ini. Makanya aku tuh sayang banget si Butet berhenti ya. Coba masih main, kayaknya masih bisa loh. Iya benar. Banyak tuh kalau karena habis juara, Ci. Biasanya tuh kan aduh sayang. Ya kan, tapi Butet udah berhenti. Ini Grace gimana, Ci? Terus apa berhenti nih kalau juara ini, Ci? Iya, aku bilang sih gini ya. Di tunggal putri ya. Dulu Susi kecepatan mengundurkan diri kalau aku bilang. Nah, Susi berhenti, Mia hilang ke Belanda. Iya. Jadi itu pelapisnya itu belum sempat naik ke atas. Gitu. Yeah. Yuni dan lainnya kan belum sempat ke atas. Yang atas sudah nggak ada. Gitu. Jadi penting sekali di sebuah negara ya. Itu tuh ada regenerasinya tuh bisa bagus gitu. Jadi nungguin yang lain itu tuh sudah mulai mendekati gitu. Jadi untuk Apri dengan Grace mungkin nunggu yang bisa menggantikan Grace gitu ya. Jadi kayak aku dulu sama Rossi itu kan sebelum aku berhenti kan sudah ada Erma ya kan jadi Rossi-nya nggak nangis lah gitu. Kan langsung ditinggal begitu kan kasihan juga gitu kan. Mudah-mudahan Rossi dengar. Karena Cim, yang mudah-mudahan harus dengar itu Gracia Poli, Cim. Pesan dari Cim, jangan berhenti dulu please. Gitu. Kalau aku bilang sih yang bawahnya masih jauh ya, Yun ya. Ada gapnya itu yang bahaya. Ya. Kalau aku lihat sih yang dari Jarum itu kan ada satu pasangan yang bagus, Ripka itu ya. Ripka Fadia ya, Ci. Itu bagus itu. Nah, cuman belum gara-gara pandemi ini juga sih jarang banget pertandingan. Jadi aku berharap sih pasangan itu akan terus maju
Dan juga kalau aku lihat sih yang bareng-bareng dengan Apri waktu itu dari Mutiara, Yulvira ya. Yulvira itu kalau menurut aku bagus juga sih. Jadi hanya itu sih yang aku tahu sekarang ini, Yun, yang ada di Pelatnas gitu ya untuk ganda putri ya. Jadi harapan Cim tuh istilahnya regenerasinya nggak putus ya, Ci, tetap ada terus yang ngikuti, jangan sampai ada gap ya, Cim ya. Betul. Mungkin Grace nggak terus main, tetapi kadang-kadang disela Pak Apri partnerin dengan siapa dulu gitu. Tapi jangan berhenti dulu gitu. Di pertandingan yang penting mungkin Apri masih perlu Grace gitu. Hadiahnya gede lumayan kan, Yun. Tuh, Grace siapa nih? Pesannya tuh dari Cim, jangan berhenti dulu. Jangan berhenti dulu. Ya itu katanya sudah dalam planning pengen punya momongan, tapi kan harus antar dulu. Iya, antar dulu. Kasihan si Aprinya ya. Ya, dan ini sangat buat sektor ganda putri Indonesia ini penting loh, Ci. Maksudnya kan ketika sudah ada yang bagus harus segera ya, Ci, untuk disusulin gitu loh. Iya, supaya, langsung iya. Level permainannya di situ kan, maksudnya Ciim ya, Ci ya. Iya. Dicepetin, dikirim-kirim gitu, ditanding-tandingin gitu kan. Iya, Ciim tadi ngomongin Grace nggak boleh pensiun dulu ya, mudah-mudahan bisa terjadi. Tapi kalau harus nanya nih, Ci, Grace dan Apri itu PB Jaya Raya ketemunya di mana sih, Ci? Dua orang ini, ya kan menarik dong, kita pengen tahu. Iya juga. Kalau Grace kan emang udah lama ya masuk ke Jaya Raya itu, jadi emang dari sejak awal itu sudah ada di Jaya Raya. Kalau Apri itu saya sih berterima kasih dengan Mas Icuk Sugiarto karena yang menemukan Apri sebetulnya adalah Icuk itu. Jadi datang ke PB Pelita, kemudian dilatih di sana, dan aku udah lihat emang luar biasa, bakal bagus. Sempat ngelihat aku itu. Jadi sudah tertarik emang dari sejak awal. Makanya begitu ketemu dengan Mas Icuk dan Mas Icuk merasa sparring partnernya kurang kalau di Pelita itu. Jadi akhirnya kita rekrut. Waktu itu dia partner dengan anaknya Icuk ya. Jadi terus kita rekrut 2 orang itu masuk ke PB Jaya Raya gitu. Nah, cuman memang pada saat itu belum terlalu wah banget gitu kan. Dia sering cerita jarang pulang karena rumahnya jauh. Rumahnya tuh di Sulawesi Tengah ya kalau nggak salah, Sulawesi Tengah di Kendari. Konawe gitu ya, Cik. Kalau lihat biodatanya tuh, Cik. Konawe. Kita nggak pernah dengar kan? Iya. Jepang apa ya? Ternyata tuh Sulawesi Tengah gitu, Sulawesi Tenggara. Dan itu kalau naik pesawat itu kan berhentinya di Kendari ya, Kendari. Nah, dari Kendari yang kalau waktu itu si Apri cerita kenapa males pulang karena kalau dari airport Kendari menuju ke Konawe itu nggak ada kendaraan gitu. Jadi terus, Cik? Iya, jadi harus dijemput motor sama bapaknya gitu loh. Wow. Dan kalau nggak salah tuh belum ada listrik loh di sana itu. Jadi memang dari kota kecil banget itu dan bisa sampai seperti begini, waduh, itu luar biasa lah. Iya. Jadi di tahun 2012 saya ketemu dengan Icuk, gimana kalau misalnya kita ambil lah gitu, kita coba membantu supaya Apri bisa berprestasi lebih baik lagi gitu kan, dan Icuknya setuju itu. Ya bersyukur sih sebetulnya, terima kasih juga kepada Icuk sih, bukan kepada Jaya Raya saja karena memang awalnya memang Icuk yang ini gitu sih. Iya. Nah, itu Sulawesi ya, Sulawesi itu loh. Grace sendiri kan dari Sulawesi, ya kan. Jadi berarti itu pemasok atlet ke Pelatnas paling banyak tentunya dari Jawa. Tapi di luar Jawa itu memang Sulawesi paling banyak. Ya, terutama Manado. Mungkin putri enggak, Ci? Putri banyak loh. Iya, putri banyak banget. Kalau putra paling dulu ada Flandi Limpele yang sekarang melatih Malaysia dan ngalahin Kevin.
aku langsung SMS sama Flandi kan dulu anak buahku ya di mix double gitu. Lu kurang ajar lu ya. Ya jadi kalau putranya kayaknya cuman Flandi ya. Kalau dari Sulawesi. Saya lihat tuh memang pemain putrinya banyak ya, Ci. Putrinya banyak dari Sulawesi. Iya, betul. Dari zaman dulu ya. Poppy dari zaman dulu. Poppy Tumengkol juga ya kan. Makanya Jaya Raya juga punya satelit di sana. Ya, karena melihat potensinya ada di sana. Banyak pemain yang bagus-bagus dari sana. Kita dapat satu juga yang tunggal putra dari Gorontalo itu bagus juga, masih muda. Ya klub-klub itu memang harus bergerak begitu sih. Jadi memang CIM mau bilang ke kita bahwa potensi sebenarnya tidak hanya di Jawa ya, Ci. Terbukti di luar Jawa juga banyak. Kalau kita melihat Praven Jordan juga dari Bontang. Liliana Natsir juga bukan dari Jawa. Jadi harus bisa mengembangkan bulu tangkis lebih luas lagi lah ya, CIM ya. Tidak sekedar hanya di Jawa. Tapi Konawe, aduh Ci, memang luar biasa loh. Iya, atlet Konawe akan mempersembahkan medali. Wah, luar biasa. Di Olimpiade. Terus side effect lagi kalau ngomongin pelatih juga, pelatih Indonesia ini berkibar ya di mana-mana loh, Ci. Ya kan, ya ada Flandi, ada Hendrawan, ada Reksi. Ini yang pelatih di Guatemala ini juga pelatih Indonesia, Ci. Dulu juga alumninya PB Jarum, bayangin. Kiprah pelatih Indonesia cukup baik ya, Ci. Iya sih. Walaupun kalau ketemu kita ya, awas ya, bercanda. Tapi kan memang ini profesi ya, pelatih yang adalah satu profesi ya. Mereka harus juga mencari pendapatan begitu ya, Ci. Mungkin juga memang harus keluar, tidak bisa semua di Indonesia, begitu ya, Ci. Iya. Oke. Jadi, aduh banyak ngobrol kemana-mana memang kalau sama Ci ini. Ci, terakhir harapan. 1, Imelda Wiguna. 2, PB Jaya Raya terhadap pasangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu di partai final tanggal 2 nanti, Ci. Tentunya udah pasti kepengen mereka dapat emas ya. Kan bukan buat Jaya Raya saja, ya kan. Bisa meningkatkan peringkat untuk Indonesia. Amin. Untuk pendapatan medali gitu kan. Rankingnya bisa naik gitu kalau ada emasnya gitu kan. Namun memang perjalanan ke sana kan tidak mudah, baik untuk Apri maupun untuk Ginting, karena lawannya juga nggak gampang gitu. Kalau saya lihat calon lawannya itu yang dari China itu tuh emang kuat juga gitu, kuat banget, kuat. Jadi artinya nggak gampang mati-mati juga. Gitu. Jadi berharap sih Grace dengan Apri bisa menunjukkan konsistensinya, fokusnya, ketenangannya, dan juga nggak gampang menyerah lah, tetap bertahan terus gitu. Iya, intinya daya tahannya kuat gitu. Intinya tuh si mau bilang, iya, bukan mikirin menang kalah dulu lah ya, Ci. Yang penting all out-nya di lapangan ini gimana begitu ya, Ci. Mudah-mudahan mereka tidak terbeban, tidak berpikir kemana-mana ya, yang penting fokus sama mainnya dulu ya, Ci. Jangan terlalu keluar lapangan mikirnya tuh, mikir yang di dalam lapangan aja, jangan mikir macam-macam dah, udah nggak usah mikirin itu, yang di dalam lapangan aja. Kalau main talk gitu ya, Ci. Wis ngono ae. Kalau aku lihat kemarin tuh Hendra dengan Aksan itu juga aku lihat lawannya itu servisnya bagus, Yun. Nah itu yang tipis mesti kita tipis, susah banget diapa-apain. Jadi aku ya mungkin ya namanya orang tegang ya, kan nggak bisa mikir gitu. Jadi ya itu harus diwaspadai lah. Kalau kita kelihatannya susah ketika terima servis, harus mikir berarti servisnya bagus gitu kan. Jadi kita mesti ada akal untuk merubah terima servisnya itu jangan monoton gitu sih. Jadi ya kepengennya kita tentu kebetulan banget tahun ini Jaya Raya kan ulang tahun yang ke-45, kemudian juga PT
perusahaan-perusahaan kita yang mendukung kita itu PT Pembangunan Jaya Group itu juga berulang tahun ini gitu kan. Itu tuh ada sih harapan bisa memberikan sesuatu buat artinya institusi yang mendukung mereka selama ini gitu. Juga buat PBSI juga sih, buat semua lah, buat Indonesia lah ya kan. Kita kan bukan buat segelintir orang atau sekelompok orang. Kemenangan Grace dengan APRI ataupun Ginting itu akan membuat kita semua bangsa Indonesia gembira dan mungkin bisa sedikit mengobati apa yang sedang terjadi di negara kita. Kalau mereka bisa mendapatkan medali emas, ngomong ini terharu pengen nangis ya. Kita saat ini sedang mengalami masalah yang besar Indonesia ini ya, tapi mungkin dengan kemenangan mereka nantinya mendapatkan siapapun yang mendapatkan medali emas itu sedikit banyak mengobati itu loh apa yang terjadi di negara kita itu pasti orang tuh senang banget. Iya sih Cim, apalagi bendera merah putih kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya ya ampun Ci, di tengah situasi yang kita tahu lah ya bagaimana susahnya ya Cim. Orang bersatu ya kan. Kan olahraga itu bisa menyatukan loh. Orang lagi ribut-ribut kayak apapun juga begitu olahraga, apalagi ini multi event kan, itu udah nggak memandang partai ini, partai enggak ada, semuanya bersatu gitu. Saat ini pun pasti semuanya nggak, ketika nonton nggak lu jangan deket gue, lu beda partai sama gue kan enggak kan, semuanya itu mendukung. Jadi aku percaya sih olahraga itu bisa mempersatukan bangsa. Amin, betul Ci. Dan memang bendera merah putih dan lagu kebangsaan hanya akan dinaikkan dan dikumandangkan pada saat acara kenegaraan, dan ini pertandingan multi event dan ini olimpiade yang luar biasa Ci. Aduh, aku jadi terharu dan sedih Ci. Itu kalau nonton ganda putri itu jantungannya tuh pakai durasi loh, pakai durasi. Kalau ganda putra cepat gitu ya. Aduh, kalau ganda putri, tapi gak apa-apa lah demi Grace APRI ya, mudah-mudahan bisa menang ya. Mudah-mudahan sih. Iya sih, berharaplah, kita berdoa ya Yun ya. Tidak yang ada terbaik. yang mustahil bagi Tuhan, itu aja. Betul, karena olimpiade level permainan sudah nggak bisa diperhitungkan, head to head sudah juga enggak. Nanti finalnya di lapangan itu, ya Ci. Gimana main di lapangan udah intinya. Jadi memang kesempatan buat Grace APRI sangat terbuka ya Ci. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Terima kasih loh Ci, saya boleh ngobrol, dikasih kesempatan. Mudah-mudahan Cim sehat terus, sukses juga PB Jaya Raya tentunya Cim, terutama Grace APRI, mudah-mudahan bisa bawa emas. Itu pengaruhnya banyak sih, karena klasemen bisa langsung naik dengan satu emas. Itu dia, iya. Mudah-mudahan. Oke, baik. Siapa tahu dua, amin. Ini kan Ginting masih semi ya, masih main sekali lagi baru final. Ya mudah-mudahan kita doain 2 emas yang terbaik ya Ci. Oke. Baik, terima kasih Cim. Sama-sama. Dan ya Sobat PB Jarum, itu dia perbincangan seru saya dengan Imelda Wiguna. Selalu banyak hal-hal yang bisa kita belajar dari seorang Imelda Wiguna, dan betapa inginnya beliau Indonesia bisa mendapatkan emas dari pasangan ganda putri Indonesia, Gracia dan juga Apriani Rahayu, dan tentu ini menciptakan sejarah baru bagi sektor ganda putri. Oke, Sobat PB Jarum, jangan lupa like, subscribe, komen YouTube-nya PB Jarum, dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang, tentunya di Ngulik Olimpik bersama saya, Yuni Kartika. Bye-bye.